perkuliahan seminar isu-isu pelayanan publik, dan hari ini ada 3 mahasiswa, teman kalian yang akan mempresentasikan proposal penelitiannya. Namun, sebelum itu marilah kita buka perkuliahan ini dengan bacaan basmalah dan dilanjutkan dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan berdoa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah, ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Ya, silakan di-prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan proposal saya dengan judul Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Latar belakang masalah, di sini saya memaparkan bahwa kecamatan merupakan sebuah pembagian organisasi perangkat daerah pada negara Indonesia yang berada di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan menjadi garda terdepan dari pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki tugas dalam membina desa atau kelurahan. Dengan adanya pelimpahan kewenangan, bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan pada camat saja, melainkan diarahkan pada upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan kecamatan yang merupakan salah satu perangkat daerah otonom agar dapat memberikan kontribusi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Berdasarkan Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 menyatakan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik menjadi sebuah tolak ukur kinerja penyelenggara pemerintah yang terlihat secara fisik. Masyarakat dapat mengukur dan menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas pelayanan publik yang diterima. Karena kualitas pelayanan publik sebagai kegiatan yang dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan faktor kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang mengangkat citra baik pemerintah di mata masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh beberapa pegawai pemerintah kepada masyarakat masih dirasa kurang, terutama dalam kebutuhan hak sipil. Hal ini dapat diketahui sebagian saat pegawai pemerintah kurang mengetahui dan memahami hakikatnya sebagai pemberi pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan laporan dari Ombudsman bahwa terdapat penurunan keluhan masyarakat berupa laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik dari tahun ke tahun. Hal ini dibuktikan pada gambar berikut. Pada laporan gambar 1.1 dibuktikan bahwa terjadinya penurunan laporan dan keluhan masyarakat pada tahun ke tahun, dikarenakan adanya kepatuhan pada instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memenuhi standar pelayanan publik yang berlaku. Usaha instansi pemerintah dalam memberikan kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam proses penyelenggaraan pelayanan yang ditujukan sebagai pemenuhan kepada masyarakat agar bisa merasakan manfaatnya. Hal ini juga dibuktikan dengan laporan pengaduan dari masyarakat berdasarkan klasifikasi terlapor dengan melihat 4 instansi yang memperoleh terlapor terbanyak pada tahun 2020. Berdasarkan gambar 1.2, dapat diketahui bahwa instansi pemerintah daerah masih terus berada pada peringkat pertama dengan persentase mencapai 56%. Tingginya laporan dan keluhan pada instansi pemerintah daerah membuktikan bahwa masih buruknya penyelenggaraan pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah di Indonesia, sehingga diharapkan instansi pemerintah daerah sebagai instansi penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan kemudahan dalam akses pelayanan. Adapun berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa SOP pelayanan yang diselenggarakan kecamatan paling lama memakan waktu kurang lebih 7 hari kerja. Akan tetapi, berdasarkan observasi lapangan penelitian menemukan adanya keluhan masyarakat bahwa proses penyelesaian pelayanan administrasi mencapai 2 minggu. Sehingga melihat dari permasalahan tersebut, pelayanan yang ada belum berjalan secara optimal. Sebabkan karena kinerja pegawai yang kurang responsif dan kurang koordinasi yang menimbulkan miskomunikasi antar pegawai yang berkaitan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Septiandi tahun 2020 menunjukkan bahwa kondisi kantor camat masih menemukan berbagai permasalahan yang dikeluhkan dan dihadapi oleh masyarakat, di mana masyarakat tidak merasa puas terhadap pelayanan administrasi, disebabkan karena pelaksanaan pelayanan belum maksimal. Pegawai banyak yang kurang disiplin ketika melayani masyarakat,
dengan melihat beberapa aspek yaitu kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, kecepatan respon, informasi yang kurang akurat dan faktual, serta tata ruang tempat pelayanan yang tidak sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan hasil observasi awal peneliti menemukan bahwa kinerja dan pelayanan publik pada kantor kecamatan masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Masih ditemukannya berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, antara lain masih banyak pegawai yang kurang disiplin waktu, di mana saat jam kerja pelayanan masih banyak pegawai yang belum berada di tempat. Pelayanan yang diberikan masih berbelit-belit dan lama. Hal ini menggambarkan kinerja pegawai masih kurang profesionalisme dalam penyelenggaraan pelayanan, sehingga diperlukan adanya perbaikan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat pengguna layanan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Rumusan masalah berdasarkan penjelasan latar belakang di atas bahwa dapat dirumuskan apakah kinerja pegawai berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis, di mana teoritis dari segi keilmuan pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dan nilai tambah secara akademik, serta sebagai bahan untuk pengembangan mahasiswa administrasi publik dalam melakukan sebuah kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan. Untuk manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga, yaitu bagi masyarakat, dan bagi pemerintah. Bagi akademisi sebagai bentuk penerapan atau aplikasi dari ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama proses belajar, serta sebagai bahan referensi dan literasi bagi kalangan akademisi. Bagi masyarakat, harapannya dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat mengenai kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik pada kecamatan. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Tanggulangin. Kajian teori, saya merujuk pada kinerja pegawai dan kualitas pelayanan. Kinerja pegawai langsung ke kerangka konsep ya. Kerangka konsep dan langsung alur penelitian. Untuk semuanya yang presentasi. Ya, untuk semua yang presentasi ada via, terus kemudian nanas, ya nanti begitu sudah bab 1 langsung kemudian alur kerangka konsep dan kemudian alur kerangka penelitian. Oke, silakan dilanjut. Untuk kerangka konseptual sebagai berikut, yaitu variabel X kinerja pegawai dengan indikator menurut misal dalam Rizky tahun 2001, dan variabel Y kualitas pelayanan publik menurut Parasuraman dalam Juanoto 2013. Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah HO terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik, dan H1 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik. Alur kerangka berpikir, yaitu identifikasi masalah, sering adanya keluhan terkait kedisiplinan pegawai saat melayani masyarakat. Kedua, tidak adanya kepastian waktu terhadap proses permohonan pelayanan administrasi. Ketiga, pada SOP pelayanan yang sering miskomunikasi terkait proses penyelenggaraan pelayanan. Untuk dasar hukum sebagai berikut dan kajian teori sebagai berikut, sehingga metode penelitian yang saya gunakan adalah kuantitatif korelasi sederhana, teknik pengumpulan data yang saya gunakan observasi, kuesioner, dan dokumentasi, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis regresi sederhana, pengujian hipotesis, uji parsial, uji signifikan, dan uji koefisiensi determinasi, sehingga menghasilkan bahwa pengaruh kinerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik pada kantor Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Sekian dari saya. Sudah, Bu. Oke. Siapa namanya? Novia enggak. Teori yang mengatakan bahwa kinerja itu berpengaruh pada kualitas pelayanan.
Untuk yang kinerja ini yang berkaitan dengan kualitas pelayanan ini Bu, pelayanan yang diberikan pada masyarakat sehingga pegawai yang kurang kompeten pada penyelenggaraan pelayanan ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Itu. Nah, yang kamu katakan kinerja itu apa sih? Kinerja itu sesuai nggak dengan sesuatu. Definisi konsep yang kamu gunakan? Iya, Bu. Apa definisi konsepmu dan definisi operasionalnya? Definisi konsep yang saya gunakan ini menurut dari Sutrisno ini, Bu. Ya, bahwa kinerja seseorang yang melakukan tugas, hasil kerja yang didapat oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang sehingga diharapkan dapat berfungsi dengan tugas yang dibebankan kepada pegawai tersebut. Nah, itu tidak ada kompetensi kan ya di situ ya? Iya enggak? Kan tadi kan permasalahan kamu itu kemampuan kan ya? Ya. Kemampuan pegawai akan berpengaruh pada kualitas gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, kalau bisa cari yang memang konsep kinerjanya itu yang mengacu pada kemampuan biar nanti kamu tidak alat ukurmu yang namanya kuesioner itu nanti tidak jomplang dengan ini indikator yang kamu tetapkan biar konsisten gitu loh ya. Dan dari siapa tadi teorinya, dari siapa terkait dengan kemampuan pegawai itu akan berpengaruh pada dari misal dalam Rizki. Nah, iya. Ya kinerja nggak apa-apa sih, tergantung dari kita membuat sebuah definisi tersebut. Ya, nggak apa-apa bahwa kinerja itu juga terkait dengan kompetensi, karena kinerja itu ya diawali basicnya itu kompetensi. Ya, ada skill, knowledge, ability yang memang dikembangkan terutama dalam manajemen kinerja ya. Kemudian itu prosesnya. Kalau hasil itu adalah capaiannya adalah prestasinya. Nah, output outcome-nya. Tapi di prosesnya ini inputnya adalah memang kapasitas seseorang. Akan tetapi kamu harus mencari batasan indikator kinerja yang sesuai dengan apa yang kamu sajikan di permasalahan. Biar nanti ada konsistensi antara gap permasalahan dengan teori yang ada, karena penelitian kuantitatif itu penelitian yang menguji teori. Jadi semuanya berdasarkan teori dan konsepnya, karena itu harus rigid sekali terkait dengan konsep dan teorinya. Beda dengan kualitatif. Kualitatif itu bisa lentur meskipun aspeknya tidak ada di situ, karena memang kondisi di lapangan memang ada kok aspek-aspek tersebut yang kita butuh. Tergantung kualitatif itu kita punya kemerdekaan yang hakiki untuk membuat sebuah penelitian itu. Tapi kalau kuantitatif itu tetap dibatasi. Frame awal kita itu membawa sebuah teori yang sudah ada sejak zaman dulu kala, ya, bahkan puluhan, bahkan bisa jadi ratusan tahun yang lalu. Kemudian apakah masih adaptif dilakukan hari ini? Karena itu kita semuanya sebagai para akademisi mencoba untuk menguji lagi. Dan kalaupun gimana kalau kita uji ternyata tidak ada pengaruh, oke, nggak apa-apa. Yang terpenting ada reason kita untuk memberikan sebuah kenapa ini tidak berpengaruh. Barangkali di tempat lain berpengaruh, tapi di tempat organisasi ini kok ternyata tidak berpengaruh ya antara kinerja dan kualitas. Apakah masalah? Nggak masalah, itu terjadi kok memang. Cuma kita harus memberikan sebuah alasan kenapa ini tidak sampai berpengaruh. Ada variabel-variabel lain yang menjadikan itu tidak terpengaruh. Itu ya. Dan biasanya ini
kelemahan dari penelitian kuantitatif itu di sini. Orang maka bermain di data untuk bisa berpengaruh, supaya tidak pakai pusing-pusing memberikan alasan. Gitu. Sehingga kadang kalau tidak diisi oleh respondennya, respondennya, maka bisa diisi sendiri, digatuk-gatukkan gitu ya. Ini titik kritis di penelitian kuantitatif itu di situ kelemahannya. Karena kenapa Ibu bicara seperti ini? Karena Ibu waktu S2 itu pusing 7 keliling karena ada pakai PET analisis, jadi ada sekitar 5 variabel yang Ibu teliti, S1, S2, S3, S4, kemudian mempengaruhi Y1. Ternyata di satu titik X4-nya itu tidak berpengaruh pada Y. Rasanya kayak gemetaran, ternyata ya memang kreativitas itu tidak tumbuh dengan sendirinya di organisasi publik, di pemerintahan. Karena apa? Ya kreativitas ya sebatas ada di dalam koridor di mana wilayah kebijakan itu ada. Begitu kreativitas itu melampaui kebijakan yang ada, itu namanya pelanggaran dan itu bisa masuk penjara. Nah, itu yang dulu Ibu reason Ibu itu. Nah, kenapa kreativitas tidak bisa mempengaruhi prestasi kerja seseorang? Ternyata karena itu memang ya nggak bisa daya kreativitas yang setinggi-tingginya di dunia administrasi publik itu, di dunia pemerintah itu kan kurang ada. Oke, jadi jangan khawatir, kalaupun tidak signifikan nggak masalah. Yang terpenting kalian sudah menguji terkait dengan validitas, reliabilitas, kemudian tolong di juga visibilitas. Itu penelitian kuantitatif itu jarang yang menggunakan visibilitas. Bagaimana uji visibilitas terhadap instrumen itu adalah dilakukan ketika penelitian itu mau dilaksanakan. Jadi diuji coba, kira-kira seperti itu. Diuji cobakan dalam beberapa orang. Kalau responden kamu 30, maka kamu harus bisa menguji coba pada 5 sampai 6 orang. Kalau ternyata orang 5 sampai 6 orang itu memahami apa yang sudah kamu tulis dalam kuesioner itu, berarti ini layak untuk diujikan, disebarkan. Itu uji visibilitas. Ya. Oke, itu Novia bisa dipahami Novia ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih Novia, bisa ditutup? Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, oke. Oke, selanjutnya. Via. Ainun Mustafia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Gedangan. Untuk latar belakangnya di sini, pada dasarnya sampah merupakan barang sisa yang tidak bisa digunakan lagi dan harus dibuang. Padahal sebelumnya sampah yang masih terpendam atau kalau dikelola dengan baik itu bisa. Selain itu, sampah merupakan barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik sebelumnya. Tetapi jika dimanfaatkan, kalau dikelola dengan prosedur yang benar, bisa dikelola. Lalu di Indonesia sendiri, pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mengalami peningkatan sekitar 267,7 juta jiwa. Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat ini, maka timbunan sampah yang dihasilkan oleh manusia akan mengalami peningkatan sampah. Dan sampah yang dihasilkan sangat bervariasi, seperti sampah sisa makanan, sampah plastik, lalu jumlah volume sampah di Indonesia sekitar 175.000 ton per hari atau sekitar dengan 64 juta per tahun yang diimbangi dengan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Dapat dilihat untuk
di gambar 1.1 ini bersumber dari Badan Pusat Statistik Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2018. Di sini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang berada di Indonesia merupakan banyak yang tidak memperdulikan pengelolaan sampah yang telah pemerintah anjurkan yang bertujuan untuk menanggulangi penumpukan sampah yang berlebihan. Di wilayah Jawa Timur yang memiliki persentase 8,4% untuk peduli pengelolaan sampah dan 72,6% yang masyarakatnya kurang peduli dengan pengelolaan sampah. Semakin meningkatnya kebutuhan, maka timbunan sampah akan meningkat yang berasal dari rumah tangga dengan laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan yang semakin meningkat juga. Lalu pertumbuhan jumlah sampah di kota-kota di Indonesia setiap tahun meningkat secara tajam. Sebagai contoh di Kota Bandung, di kota ini pada tahun 2018 volume sampahnya sebanyak 1.600 ton per hari dan pada tahun 2019 telah mencapai 1.700 ton per hari. Selain itu di Jakarta pada tahun 2018 volume sampah yang dihasilkan sebanyak 7.000 ton per hari dan pada tahun 2019 telah mencapai 7.700 per hari. Ini dikutip dari Suganda dalam Kompas 30 Mei 2019. Pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki celah hukum pengelolaan sampah dan sampah plastik dalam peraturan di level nasional. Kabupaten Sidoarjo memiliki satu TPA yang berada di Kecamatan Jabon. Sampah yang dibuang di TPA semakin bertambah dikarenakan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo yang meningkat dan masyarakat setiap harinya menghasilkan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kondisi TPA sudah tidak bisa menampung sampah lebih banyak, maka suatu pengolahan sampah sangat diperlukan untuk mengurangi sampah yang hanya langsung dibuang. Di sini ada data volume sampah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sampai 2020 bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Data ini menunjukkan jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat dan sampah yang masuk ke TPA semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 2.161.659 jiwa dengan menghasilkan sampah 5.404 meter kubik dan masuk pada TPA hanya 1.623 meter kubik. Selanjutnya di tahun 2019 dengan jumlah penduduk yang meningkat ada 2.183.2 jiwa menghasilkan sampah yang lebih banyak lagi yaitu 5.558 meter kubik dan yang hanya masuk di TPA 1.715 meter kubik. Di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menjadi 2.263.000 jiwa dengan volume sampah yang dihasilkan 5.678 meter kubik. Lalu sampah yang masuk ke TPA hanya 1.945 meter kubik. Namun dalam realitanya dengan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan, mulai dari pabrik sampai home industry yang didukung dengan produk yang semakin meningkat di setiap tahunnya, hal ini membawa dampak positif bagi Kabupaten Sidoarjo. Kepadatan penduduk yang terjadi saat ini membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo merasa kewalahan mengenai jumlah sampah yang setiap tahunnya meningkat dikarenakan sampah yang berasal dari aktivitas masyarakat yang cukup tinggi perharinya menghasilkan sampah dan membuang sampah. Suatu kesadaran masyarakat bahwa sampah dapat membahayakan jika tidak dikelola dengan baik dan benar. Maka diperlukan suatu perubahan pola pikir masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara baik dan benar. Peran pemerintah desa dalam pola pikir atau kesadaran masyarakat terkait dengan cara pengelolaan sampah dan merubah pola pikir masyarakat dengan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang bertujuan untuk dapat menekankan jumlah timbunan sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga dan setiap harinya itu meningkat.
Pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan sampah sangat diperlukan bagi masyarakat Desa Ngedangan dengan melihat sumber sampah yang mereka hasilkan sangat meningkat. Dapat dilihat di tabel 1.3 yang menunjukkan dalam setiap tahunnya jumlah volume sampah mengalami peningkatan yang diimbangi dengan perkembangan penduduk di Desa Ngedangan. Meningkatnya timbunan sampah ini yang dihasilkan, maka peran pemerintah sangat diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang baik dan benar bagi masyarakat di Desa Ngedangan. Nah, di sini data dari volume sampah di Desa Ngedangan, yaitu pada tahun 2018 jumlah penduduk mencapai 4.733 jiwa dengan menghasilkan sampah 1.251 meter kubik. Selanjutnya di tahun 2019 dengan jumlah penduduk yang meningkat menjadi 5.651 jiwa yang menghasilkan sampah lebih banyak, yaitu 1.326 meter kubik. Di tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 5.463 jiwa dengan volume sampah yang dihasilkan 1.276 meter kubik. Di sini dasar hukumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah, menggunakan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi ke Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Lalu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan retribusi persampahan dan kebersihan. Untuk teorinya di sini menggunakan Siagian tahun 2000 tentang peran pemerintah desa. Lalu Roger tahun 1974 tentang kesadaran masyarakat, dan Slamet tahun 2002 tentang pengelolaan sampah. Nah, di sini ada peran pemerintah yang dikemukakan oleh Siagian tahun 2000 142 sampai 150 yang mengatakan bahwa peran pemerintah merupakan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. 1. Stabilisator, inovator, modernisator, pelopor. Lalu peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Untuk di alur kerangka penelitiannya, identifikasi masalah kurang ada 2. Yang pertama, kurang optimalnya peran pemerintah desa mendorong pengelolaan sampah. Lalu rendahnya pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah. Untuk di teorinya ini sama tadi pakai Siagian untuk si peran pemerintah desa, lalu Roger kesadaran masyarakat, dan Slamet untuk pengolahan sampah. Untuk metode penelitiannya di sini menggunakan deskriptif kualitatif. Untuk teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan verifikasi. Lalu di kesimpulannya ada hasil yang diharapkan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengolahan sampah. Sudah? Nggih, sudah. Terima kasih Ainun. Ainun, judul kamu itu peran pemerintah toh? Ya, peran Nggih. pemerintah. Yang kamu jelaskan tadi, ya, setiap tabel itu nggak usah dijelaskan satu persatu angkanya, nggak selesai-selesai nanti. Ya, yang terpenting adalah kecenderungan dari tabel itu dalam 3 tahun terakhir itu kira-kira apa sih? Ada peningkatan atau penurunan? Nah, kalau ada penurunan, bagaimana gerak pemerintah? Bagaimana pemerintah harus bertindak? Bagaimana sikap pemerintah? Itu jadi setiap tabel itu pasti di situ
kecenderungannya adalah mendukung permasalahan yang sedang kita teliti. Nah, kemudian dari tabel tersebut kira-kira actionnya apa yang harus dilakukan untuk kedepannya. Jadi nggak usah harus dengan penduduk sekian, produksi sampahnya sekian, lebih dari sekedar ini ya nanti ya hasil penelitiannya itu banyaknya kalau harus satu persatu diperjelas ya. Nah, itu yang harus kamu perbaiki ya. Jadi di bawah tabel itu seharusnya nggak ada lagi angka-angka yang harus ada di tabel itu. Karena dalam tabel saja, karena kita para akademisi akan tahu apa kecenderungan tabel atau bagaimana membaca tabel. Oh, tahun sakmene itu sakmene toh. Oh, produksi sampah ini sudah tahu di tabel itu. Tanpa harus diperjelas lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya itu adalah menginterpretasikan data yang ada di tabel tersebut. Kecenderungannya bagaimana? Itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bukan tidak ya. Belum mendapatkan gap permasalahan terkait dengan peran pemerintahnya. Yang kamu paparkan tadi adalah terkait dengan permasalahan sampah. Itu saja. Padahal yang kamu teliti di indikator-indikatornya tadi peran pemerintah stabilitator, inovator, ada masalah apa ini di perannya itu? Harusnya kamu bisa memberikan gambaran satu atau dua indikator yang ada di dalam peran itu yang jadi gap permasalahan yang harus kamu ungkapkan di latar belakang masalah dalam gap permasalahannya. Oh, ternyata dengan adanya kecenderungan sampah yang semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, sikap pemerintah terhadap adanya itu tidak menunjukkan effort atau usaha yang dilakukan pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya fasilitas yang diberikan, Bapak. Nah, seperti itu harusnya. Ya. Jadi tidak hanya mengungkapkan terkait dengan ini isu-isu terkait dengan apa sampahnya saja. Ya. Maka bagaimana urusan publik yang namanya sampah itu bisa ditarik untuk bisa menjadi wilayah administrasi publik. Ya. Maka bagaimana peran pemerintahnya? Gimana itu permasalahan pemerintah harus dijelaskan itu. Itu ya. Iya, Bu Isna. Dan kemudian kayaknya kalau kamu belum jadi ya ini. Iya, belum. Makanya bahasa yang kamu pakai dalam menjelaskan tadi melompat-lompat. Tiba-tiba dari skup nasional, provinsi, kemudian provinsi itu nggak ada kaitannya, tiba-tiba langsung menukik ke tempat di daerah Gedangan ya tadi ya. Gedangan atau Gedangan, Bu. Ya, itu tiba-tiba saja meskipun dari Sidoarjo itu kemudian bagaimana membawa permasalahan Sidoarjo itu kepada permasalahan terkait sampah di Gedangan. Itu tidak langsung lompat bahwa gambaran permasalahan di Sidoarjo ini adalah merupakan representasi dari berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Wilayah atau desa. Salah satu desa yang ada di wilayah Sidoarjo yang juga terkait dengan penanganan sampah, ada permasalahan sampah ini adalah Kecamatan Gedangan atau Desa Gedangan atau desa mana. Harusnya gitu ya. Jadi ada tangga yang tangganya itu tidak harus putus ya, setiap tangga itu harus ada sehingga nanti begitu nanti di perumusan masalah kamu tidak kagok apa yang harus saya omongkan ini, sehingga kamu tadi tidak merumuskan sebuah rumusan masalah karena tidak ada permasalahan yang kamu jelaskan. Itu Nun ya, yang harus diperbaiki ya. Iya, Bu Isna. Udah, silakan ditutup. Oke, terima kasih Bu Isna. Ya. Demikian untuk presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang selanjutnya, Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Implementasi Penanggulangan Kemiskinan melalui Program PKH di Desa Kedungrejo. Latar belakang, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk memenuhi target pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat dan berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Selain itu, pengentasan kemiskinan dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Kemiskinan terjadi karena banyaknya jumlah orang dalam satu keluarga, penghasilan atau ekonominya kurang baik, lapangan kerja yang masih kurang, pendidikan yang masih rendah, dan kurangnya keterampilan. Persoalan kemiskinan ini lebih dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan terselubung, di mana mereka tidak produktif dalam pekerjaannya atau musiman. Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja. Presentasi penduduk miskin beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten Sidoarjo bervariatif. Beberapa wilayah seperti Gresik, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan pada tahun 2019, persentase penduduk miskinnya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sidoarjo. Sementara untuk wilayah Kota Mojokerto dan Kota Surabaya, persentase penduduk miskin lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sidoarjo. Pemahaman kemiskinan secara holistik sangat dibutuhkan agar dalam implementasi kebijakan yang diambil lebih efektif dan efisien. Secara lebih jelas dan detail dapat dilihat pada tabel jumlah presentasi penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tabel di samping, pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mencapai 119,29 ribu jiwa, berkurang hingga saat ini berkurang 6,46 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 125,75 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, presentasi penduduk miskin Kabupaten Sidoarjo berada pada peringkat 6 dari 38 kabupaten atau kota. Kota Batu tercatat mempunyai presentasi penduduk miskin terendah yakni 3,81%, sedangkan presentasi tertinggi adalah Kabupaten Sampang, yaitu 20,71%. Secara umum dalam 3 tahun terakhir, tingkat kemiskinan Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan angka kemiskinan. Hal ini merupakan pertanda positif bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Sidoarjo membuahkan hasil. Beberapa program perlindungan sosial yang diambil oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah penanggulangan kemiskinan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat meliputi program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, bantuan pangan non-tunai, dan program Keluarga Harapan, serta bantuan-bantuan lainnya. Penanggulangan kemiskinan ini sebagai bentuk kebijakan pembangunan yang merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara, meskipun dana dan keuangan yang disediakan oleh negara atau pemerintah jumlah terbatas. Salah satu program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengalami dampak signifikan terhadap angka kemiskinan adalah PKH, Program Keluarga Harapan. Program PKH telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Sejak tahun 2007, program perlindungan sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfer atau CCT. Sebagai program pengentasan kemiskinan ini telah terbukti telah menekankan angka kemiskinan. Program Keluarga Harapan
atau PKH di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang. Dan selama 7 tahun ini, antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya, yang dipimpin oleh pendamping PKH Desa Kedungrejo. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah. Meskipun mereka berpendidikan rendah, tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Desa Kedungrejo merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang memiliki jumlah masalah dalam proses pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa terdapat beberapa permasalahan, salah satunya yaitu lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta dan penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran. Warga yang tergolong rumah tangga sangat miskin dengan penghasilan sangat rendah tidak mendapat bantuan dari program Keluarga Harapan. Dalam pelaksanaannya pula diperoleh informasi kurangnya sosialisasi kepada pemerintah setempat. Selain itu, proses pendampingan masyarakat peserta program Keluarga Harapan belum optimal. Landasan kajian, landasan teori. Rumusan masalahnya mana? Oh ini Bu. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi acuan dalam penelitian adalah: 1. Bagaimana proses implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH di Desa Kedungrejo. 2. Apa saja kendala proses implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH di Desa Kedungrejo. Tujuan penelitian: 1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH. 2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kendala implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH di Desa Kedungrejo. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa administrasi publik terkait dengan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH, dan dapat digunakan sebagai acuan referensi tentang penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH. Manfaat praktis. 1. Bagi universitas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa administrasi publik, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa lain. 2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman yang luas yang berkaitan dengan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH. 3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi kepada pemerintah terkait dengan implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH. Dan 4. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH. Dan pustaka. Alur kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial. Ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. 4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 5. Impres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang diambil yaitu 1.
Implementasi menurut pandangan Edward III dalam Subarsono 2011. Kedua, kemiskinan menurut Nurwati 2008. Yang ketiga, program keluarga harapan menurut Segel dan Bruzi. Astriana Widyastuti 2019. Teori implementasi menurut pandangan Edward III dalam Subarsono 2012 ada 4, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian. Jenis penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan metode yang menggambarkan permasalahan yang dijelaskan berdasarkan fakta dan bersifat khusus, kemudian diteliti dan menarik kesimpulan secara umum. Alur kerangka Oh, penelitian. iya Bu. Oh ini Bu. Identifikasi masalah. 1. Lambatnya penyaluran dana PKH kepada peserta, dan kedua, penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran. Dasar hukum yang diambil sama yang seperti tadi. Teori yang diambil yaitu implementasi menurut pandangan Edward III dalam Subarsono 2011. Kedua, kemiskinan menurut Nurwati 2008. Dan ketiga, program keluarga harapan menurut Segel dan Bruzi. Astriana Widyastuti 2009. Teori implementasi menurut pandangan Edward III dalam Subarsono 2011 yaitu ada 4 yang diambil. 1. Komunikasi, 2. Sumber daya, 3. Disposisi, 4. Struktur birokrasi. Metode penelitian yang diambil yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Anissa, kamu membuat alur kerangka berpikir penelitian ini salah loh. Ini ya, metode penelitiannya itu apa saja, itu kan ada banyak. Bagaimana fokus penelitian, kemudian teknik penentuan informan, pengumpulan data, penganalisan data, itu belum kamu jelaskan di situ. Kemudian coba saya lihat di PPT yang pertama tadi. Yang bab 1 LPM. Ya, di LPM. Nah, ini kamu kan menjelaskan terkait dengan bagaimana kondisi yang ada di Jawa Timur kan ya, dulu. Iya, Bu. Tapi kenapa Sidoarjo lebih dulu kamu jelaskan di situ bahwa Sidoarjo lebih ini daripada Malang, baru kemudian Jawa Timurnya. Kan seharusnya potret Jawa Timur terlebih dahulu, baru ke Sidoarjonya. Ya. Iya, Meskipun Sidoarjo itu potretnya Jawa Timur, tapi kan seharusnya Jawa Timur secara keseluruhan. Baru kemudian dipreteli di Sidoarjonya. Kalau kamu memang ini di Sidoarjo apa di mana kamu penelitiannya? Di itu Bu, di Desa Kedungrejo Bu. Ya di Sidoarjo kan? Iya. Nah, kalau di Sidoarjo kamu nggak usah bilang di Madura, di Pasuruan, di Mojokerto, nggak usah, sudah. Begitu kamu tampilkan di Jawa Timur, salah satu penduduk yang dikatakan miskin, ya masih ada penduduk miskin ada di Kabupaten Sidoarjo, sudah masuk fokus di situ. Gitu ya, harus fokus di situ. Nah, akan tetapi program PKH ini kan program nasional, ya, bukan program di Sidoarjo kan ya. Iya, Bu. Bukan di Sidoarjo saja. Maka yang harus kamu jelaskan seharusnya tingkat kemiskinan di tingkat nasional se-Indonesia. Dari adanya tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia ini, maka menjadikan pemerintah Indonesia membuat sebuah
solusi untuk menangani kemiskinan yang ada di Indonesia itu. Dalam bentuk apa? Program penanggulangan kemiskinan yang namanya PKH. Ya, itu harus kamu jelaskan di tingkat nasionalnya. Baru kemudian program PKH ini juga dilaksanakan atau diimplementasikan di seluruh kabupaten-kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya juga dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian baru kamu memberikan alasan bahwa di Provinsi Jawa Timur. Kenapa Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan PKH? Karena ya, menurut data yang ada yang ditemukan gitu ya, bahwa Jawa Timur itu tingkat kemiskinannya dalam 3 tahun terakhir ini juga mengalami peningkatan. Baru tunjukkan data itu di Jawa Timur. Ya, ini bedanya kalau kalian implementasinya program itu adalah implementasi yang memang difasilitasi oleh pemerintahan Indonesia. Beda ketika program itu hanya ada di Kabupaten Sidoarjo, kayak program pelayanan BMW itu kan di Indonesia nggak ada. Maka boleh langsung kamu di dalam LBM langsung di pertama itu pelayanan publik secara umum baru langsung menukik di Sidoarjo. Karena BMW itu wilayahnya yang hanya ada di Sidoarjo saja. Bukan pemerintahan Indonesia yang membuat. Nah, kalau PKH ini kan ada kebijakan dari pemerintah pusat. Karena itu kamu harus menjelaskan bahwa PKH ini adalah solusi bagi kemiskinan yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Kira-kira seperti itu. Dan ini nanti akan ditanyakan kalau di ujian, kalau memang ini programnya Indonesia. Ini bukan program Jawa Timur loh, ini programnya Indonesia. Maka kamu harus menjelaskan di tingkat Indonesianya bahwa program ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di seluruh kabupaten provinsi di di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah program PKH itu juga diimplementasikan di Jawa Timur. Kenapa di Jawa Timur? Karena menurut data yang ditemukan bahwa di Jawa Timur itu selama 3 tahun terakhir ini peningkatan kemiskinan ada peningkatan kemiskinan. Tunjukkan di daerah-daerah mana kita. Ya, baru kemudian kondisi yang ada, kemiskinan yang ada juga terjadi di Sidoarjo itu tadi. Ketika Sidoarjo, baru kemudian langsung menuju ke tempat desamu tadi itu, tunjukkan, gambarkan kemiskinan yang ada di desamu itu berapa orang. Sehingga ini adalah perlu juga mendapatkan program PKH. Nah, kemudian permasalahan implementasinya. Dari sekian banyak jumlah orang miskin yang ada di desa tersebut, ya, menurut data ternyata sekian persen atau sekian orang itu tidak mendapatkan program PKH. Masalah ini. Kenapa seperti itu? Jelas sekali permasalahan itu, dan semakin ini nanti akan membedakan bahwa bagaimana kualitas skripsi itu ada di LBM itu cantiknya luar biasa itu di sini, kita berpoles di LBM-nya. Menurut data bahwa di desa tersebut yang kami jelaskan tadi itu adalah sekian, tapi yang dapat program itu adalah cuma sekian. Nah, perbandingan antara kira-kira yang ada 100 kemudian yang dapat 50. Ya, kemana yang 50 ini? Nah, banyak nanti baru kami menjelaskan, oh ternyata banyak yang belum paham atau memang program belum tepat, ya, atau kemana SDM-nya kurang sehingga pembagian program itu, pembagian jatah itu tidak sampai di orang-orangnya. Macam-macam itu, atau SDM-nya kurang, sarana prasarananya kurang, dan PKH itu dikasihkan dalam bentuk apa? Uang, ditransfer atau dalam bentuk barang. Itu kan harus juga jelaskan program PKH itu seperti apa sih sebetulnya. Bisa dipahami, Anissa? Bisa, Bu. Yes. Kalau itu nanti coba di ini ya, diakomodir. Oke, Bu. Oke.
Terima Oke. kasih, Bu. Oke, silakan kalau sudah mau ditutup silakan ditutup dulu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas ketiga mahasiswa. Ada siapa tadi? Ada Novia, ada Via, dan ada Anissa yang sudah mempresentasikan ide-idenya melalui proposal perisi yang nanti akan dipakai sebagai rancangan penelitian. Ya, mudah-mudahan diberi Allah kesehatan yang lebih baik, diberi Allah kekuatan dan panjang umur untuk bisa meningkatkan kualitas ibadah, iman, dan takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat, menghantarkan kita semuanya menjadi khairun nas anfa'un nas. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.